kami atau siapapun yang duduk itu mampu membuktikan kepercayaan rakyat bahwa kekuasaan kami miliki itu benar-benar kita kerjakan untuk kebaikan rakyat. Dia vote untuk apa yang kamu anggap benar gitu. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Kita hari ini masih dalam podcast Tribun Lampung, yaitu di Mata Lokal Memilih. Nah, untuk di Mata Lokal Memilih ini segmennya memang kita berkaitan dengan politik ya Tribuners. Apalagi memang mendekati tahun-tahun politik, tentunya hari ini tema saya juga, narasumber saya juga tentunya dari partai-partai politik nih. Seperti yang sudah datang hari ini, dua wanita cantik sudah menemani saya nih hari ini Tribuners ya. Langsung aja kita sapa. Di sini sudah hadir ada Kak Jessica. Halo Kak Jessica. Nah, Kak Jessica ini selaku dari Kepala BSPN DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung nih Tribuners. Dan tentunya satu lagi narasumber saya yang tidak kalah cantik menemani pada sore hari ini sudah hadir Kak Melinda. Halo Kak Melinda, selamat datang. Kak Melinda ini selaku dari Sekretaris DPC PDI Perjuangan. Selamat datang saya ucapkan di Tribun Lampung, Kak Jessica dan juga Kak Melinda. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih di sela-sela kesibukan ya. Ya. Nah ini dari Partai PDI ya. Karena memang sesuai dengan nuansanya merah-merah nih ya pada siang hari ini ya. Gimana, masih bersemangat walaupun kita sudah sore nih? Masih ya? Oke, menarik sekali nih Kak Jessica dan juga Kak Melinda. Tentunya hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dan juga kita bakal ngasih tahu dengan Tribuners seperti apa sih Partai PDI ini dalam menghadapi pemilu. Tentunya persiapan sih Kak Melinda ya menghadapi tahun pemilu 2024 nanti. Kalau dari partai sendiri Kak Melinda sejauh ini persiapannya sudah sampai mana? Sekarang sih sudah siap ya, harus sudah siap. Kalau persen hanya tinggal menunggu kembalikan berkas, saya kasihkan sekarang prosesnya di RU. RU sudah siap. Memang sebelum diputuskan kemarin apa tertutup terbuka, kita sudah siapkan alternatif untuk persiapan terbuka. Oke. Jadi selalu siap ya dan sudah siap, ready. Nah ini kan baru sekali ya kita mendengar putusan dari Mahkamah Agung ya bahwasanya, dari Mahkamah Konstitusi bahwasanya kita tetap terbuka nih sistem pemilunya. Bagaimana nih dari PDI sendiri untuk menanggapinya? Mungkin Kak Jessica boleh. Untuk dari caleg-caleg sendiri sih dengan adanya sistem proporsional terbuka itu akhirnya bisa lebih sosialisasi lagi ke masyarakat, tidak dengan nomor urut aja tapi bisa semua nomor urut punya kesempatan yang sama. Artinya ini juga kabar gembira juga untuk caleg-caleg yang berkompetisi dalam Pileg 2024 ini tuh. Oke, jadi memang sudah siap ya. Masyarakat juga mengenal langsung, terus caleg-caleg tuh lebih banyak sosialisasi langsung turun ke bawah, jadi masyarakat kiranya juga mengenal langsung wakil rakyat yang akan mewakili mereka nanti gitu. Tapi kan sebelumnya PDI pengen atau membutuhkan ya tertutup saja nih untuk sistemnya itu. Ada hal yang mendasari nggak sih kenapa PDI sebelumnya ingin dilakukan secara tertutup aja pemilunya gitu Kak Melinda? Sebenarnya sih basicnya nggak ada, hanya kita ingin kader-kader yang sudah boleh dikatakan sudah berjuang dari bawah, dari anak ranting misalnya. Anak ranting itu tingkatannya ranting, tingkatannya lurah, kelurahan, kemudian PAC, tingkatan kecamatan itu sudah dari bawah, kemudian sudah mengikuti pendidikan di partai, itu bisa kita perjuangkan untuk ada di situ. Karena kan biasanya kami pengurus yang sudah mengikuti pendidikan dan sudah mengenyam dari bawah sekali itu sudah dekat dengan masyarakat sekitarnya. Hanya mungkin ketika dia terbuka membutuhkan anggaran yang lebih besar, gitu yang tidak dipunyai, ini coba kita backup gitu. Tapi pada prinsipnya PDI Perjuangan mendukung apapun keputusan MK. Seperti terbuka ya kita udah siap kok gitu. Oke, jadi apapun keputusannya memang sudah didukung ya. Siap kita terima dengan riang. Jadi memang sudah legowo ya. Oke. Tapi persiapannya sudah Kak Melinda bilang tadi ya sudah prepare banget. Sudah siap banget. Ya untuk semua calon-calonnya memang sudah diusung ya. Sudah. Kan PDI Perjuangan 2019-2024
menempati peringkat terbanyak hingga mendapatkan kursi ketua dewan. Harapan kami sih tetap 2024 dengan kalau memungkinkan kursi yang lebih banyak lagi gitu. Tapi ada nggak sih strategi dari PDI sendiri gitu untuk bisa mempertahankan prestasi ini gitu? Iya dong, kita udah siap sampai anak ranting itu. Kalau mau dicek juga boleh gitu. Pengurus kita sampai ke anak ranting ada semua orangnya gitu. Jadi kita siap kok. Itu sampai ke tingkatan paling bawah untuk food getter kita. Jadi Bang siap ya untuk sampai ke anak ranting, cabang ranting pun Siap. Orangnya ada semua boleh dicek. Ya, jadi nggak cuma nama yang kasih. Nah, kan akhir-akhir ini memang mendekati isu ini katanya ada peringatan Hari Bung Karno ya? Ya betul. Itu katanya PDI memang mau mengadakan satu acara kan ya? Bisa diceritain nggak sih Kak antara apa yang pengen diadain dan 4.500 orang. Kalau untuk Bandar Lampung 600 orang. Itu kita berangkatkan bareng-bareng. serentak ya? Secara serentak tanggal 24 di GBK. 24 di GBK Juni. Iya. Juni ya, berarti sebentar lagi lah. Iya. Tapi ada persiapan khusus nggak sih untuk Kak Jessica sendiri nanti bakal ikut juga nggak? Ikut serempangan itu nggak pada 24 Juni nanti? Kalau untuk tanggal 24 sendiri nanti saya memang ikut juga di situ, dan persiapan khususnya paling kita bersama teman-teman tuh menyiapkan berbagai keperluan dan semangat aja nanti di sana supaya kita bisa mengikuti itu dengan baik. Jadi bertemu dengan kader di seluruh Indonesia itu pastinya membuat kita lebih merasa semangat lagi. Jadi kita satu kesatuan, PDI Perjuangan tuh partai yang kaderisasinya kuat sampai ke bawah gitu. Oke, pasti ramai banget ya, karena ada seluruh Indonesia kan di situ ya. Kira-kira ada bocoran beberapa ribu orang tuh yang bakal Ada pada sekitar 100.000 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya. Wow, dan Lampung aja tadi 4.000 ya. Iya, 100.000. Wah, luar biasa loh Tribuners ya, kita bakalan nanti momen-momen di tanggal 24 Juni nanti. Lebih ramai dari konser. Iya, lebih ramai dari akhir Black Boy. Lebih ramai sepertinya itu Tribuners. Berarti kan itu memang melihatkan juga bahwasannya kader-kader dari PDI Perjuangan ya. Iya, benar soal Mempererat juga nih gitu ya. Oke, tapi untuk acaranya sendiri ada rangkaian acaranya nggak sih untuk tanggal 24 Juni nanti? Untuk tanggal 24 Juni pastinya kita juga rangkaian acaranya yang disiapkan juga oleh DPP. Nanti kita tunggu aja rangkaiannya, yang jelas bakal hadir calon presiden dari PDI Perjuangan yaitu Bapak Ganjar Pranowo, juga pastinya hadir Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Oke. Nah, apakah sekaligus untuk ada strategi kampanye juga di situ untuk Bapak Ganjar sendiri dari PDI Perjuangan? Strategi kampanye ya Pak, harusnya sih pasti ada gitu, cuman pada saat itu tanggal 24 Juni itu kita mempererat mungkin membarakan semangat gitu dari teman-teman pengurus seluruh Indonesia gitu. Ini calon presiden dari PDI Perjuangan. Karena kan terakhir diumumkan tanggal 21 April itu kita belum kumpulkan seluruh kader-kader PDI Perjuangan. Nah, baru mau nanti tanggal 24 ini. 24 nanti ya. Jadi memang sekaligus pengenalan yang sudah calon resmi dari PDI. Ya, kalau resmi. Tapi kalau fokus dari PDI Perjuangan sendiri khususnya untuk di Lampung ini apa sih? Untuk strategi pemenangan Pak Ganjar, ada fokus tertentunya nggak? Fokus tertentu ya seperti biasa kita kan sampai ke tingkatan bawah itu kan memang harus bonding. Perintah dari Bu Mega sendiri adalah kita PDI Perjuangan pengurusnya kadernya harus bonding dengan rakyat gitu, bonding dengan masyarakat sekitar. Dan kita sudah siap sampai ke tingkat anak ranting. Untuk vote getter sendiri itu kita kerahkan semua sampai ke anak ranting untuk vote getter buat presiden kita, capres kita, Pak Ganjar gitu. Oke, jadi memang fokusnya bonding ke masyarakat. Bonding ke masyarakat, karena itu sudah perintah ya dari Setung ya, bonding ke masyarakat. Selain bonding ada kegiatan-kegiatan lagi nggak sih yang untuk bisa meleburkan PDI bersama dengan masyarakat? Iya dong, kemarin kami PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung baru launching BBHAR. Wow, Dan bantuan hukum dan advokasi rakyat. Jadi kalau ada yang bermasalah atau ingin konsul masalah hukum, itu bisa datang ke kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung gratis. wow, jadi memang seperti ada lembaga bantuan hukumnya gitu. Iya, Itu untuk masyarakat. Khusus untuk masyarakat umum, gitu. Bukan khusus untuk masyarakat umum. Jadi
PDI Perjuangan sendiri mempunyai beberapa badan-badan di bawah DPC. Salah satunya beliau ini Badan Saksi Pemilu. Ada juga Badan Penanggulangan Bencana, itu mungkin Baguna. Itu khusus untuk kalau ada kejadian-kejadian alam yang memang bisa kita bantu, itu kita bantu gitu. Oke, jadi memang PDI sudah ada beberapa segmen-segmennya seperti itu ya? Iya, jadi sudah difokuskan. Jadi sebenarnya sudah ada bagiannya masing-masing untuk yang kaum muda, milenial, Gen Z ya, apa Gen Y ya. Itu kami ada Banteng Muda Indonesia, saya partainya. Kemudian ada Repdem. Jadi kita insya Allah sudah kita plot semua yang bagian milenial ini, bagian penanggulangan bencana ini, kemudian bagian bantuan hukum ini. Kita kerjasama bareng-bareng, insya Allah gitu. Itu untuk seluruh provinsi Lampung atau Seluruh provinsi Lampung, setiap DPC-nya punya. Indonesia. jadi kalau misalkan masyarakat ada yang meminta bantuan hukum atau bencana itu bisa? Bisa. Minta bantuan Bencana alam ini kayak bencana banjir kan kita kemarin ada kebakaran, ada banjir gitu. Bukan bencana kekeringan dompet ya? Beda lagi itu kayaknya. Oke. Kita nangis bareng Nah, jadi ini satu informasi juga nih untuk Tribuners yang di rumah mungkin belum tahu nih Kak Melia ada kan Jessica bahwasanya PDI sendiri punya bantuan seperti itu. Banyak kan bantuannya, ada bantuan bencana ya, ada untuk lembaga bantuan hukumnya. Jadi untuk Tribuners yang mungkin membutuhkan bisa langsung datang ke cabang mungkin masing-masing ya. Iya ada kantor cabang masing-masing ada BBHF. Ada ya. Nah, ini ngomong-ngomong masalah milenial nih, karena kan apa ya, pasti kita membutuhkan juga dong support dari milenial, Gen Z. Nah, kalau untuk strategi pemenangan Pak Ganjar ini ada nggak sih fokusnya ke milenial? Ada dong. Itu kemarin juga barusan ada acara di Bali khusus untuk milenial. Kalau untuk di Bandar Lampung sendiri atau di Lampung ya, boleh dikatakan Banteng Muda Indonesia, Repdem yang isinya adalah sayap-sayap partai yang isinya anak-anak muda dari PDI Perjuangan. Kemudian sosok calon presiden sendiri, Pak Ganjar ini punya banyak organ gitu loh. Banyak organ Gajaris, teman Ganjar dan lain-lain dan kemarin baru declare di mana ya? Kemarin Bundaran Gajah ya, itu Gajah Muda kalau nggak salah ya, saya lupa namanya. Nah, teman-teman organ-organ pemenangan Ganjar ini bisa bersinergi dengan PDI gitu loh. Jadi kita kerja bareng gitu. Oke. Nah, kalau Pak Melinda kalau Kak Jen ini kan melihat sendiri, perlu nggak sih ada strategi untuk Gen Z ini? Gen Z atau Gen Y yang udah punya hak pilih pastinya perlu ya. Jadi isu-isu yang diangkat juga berhubungan dengan isu-isu anak muda. Contohnya kalau generasi milenial mungkin dari lapangan pekerjaan, atau Gen Z itu dari peningkatan infrastruktur kecepatan internet sebagai contoh aja. Jadi tentunya program-program yang akan kita hasilkan, apa yang akan diberikan tentunya yang memang merupakan titik interest anak-anak muda, sehingga ada kepedulian dari anak-anak muda bahwa hak pilih mereka itu tentunya pemimpin yang dipilih itu akan sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia secara umum gitu. Oke. Selain dari pertemuan secara langsung itu lewat sosmed juga nggak untuk kampanye atau pemenangan strateginya? Pastinya semuanya sekarang untuk strategi itu baik dari pertemuan langsung seperti menggunakan media sosial misalnya TikTok atau Instagram dan lain sebagainya sudah pasti harus dimanfaatkan itu untuk strategi pemenangan dan strategi sosialisasi partai sendiri juga. Oke. Tapi kalau Kak Jessica melihat dampaknya gimana sih? Bagus atau enggak? Rendah atau tinggi itu? Penggunaan sosial media untuk strategi? Strategi pemilihan mempengaruhi pemilih Gen Z atau milenial untuk sosmed itu menurut saya dampaknya sangat besar ya. Karena pastinya kalau HP anak muda sekarang dicek itu pasti kan dia menggunakan sehari itu berapa jam di situ. Artinya pengambilan keputusan baik dari segala pengambilan keputusan dari misalnya kita lihat iklan terus terpengaruh ya kan, seperti belanja online atau tren-tren di TikTok itu pastinya kan anak muda itu sangat mengikuti. Jadi tidak terkecuali politik, karena politik juga pasti
sangat mempengaruhi masyarakat. Seperti 2019 juga kita juga sudah mengalami bahwa hal-hal strategi yang berada di online itu, berada di sosial media itu sangat-sangat berpengaruh. Bahkan menurut saya bukan cuma anak muda sebenarnya, Dari seluruh dari seluruh sekarang semuanya udah sangat dipengaruhi gitu. gitu ya. Sangat dipengaruhi informasi online, benar. Apalagi informasi online ya, kan tidak hanya tertuju sama anak-anak muda aja. Iya, seluruhnya kayaknya seluruhnya berpengaruh. Gimana sih cara mungkin dari PDI Perjuangan atau kajian Mika sendiri atau dari Kapolda gitu untuk karena kan anak muda zaman sekarang mudah sekali ya untuk yang paling ini politik. Jadi tidak terserap tuh, gitu Iya, ya. ya. Agak susah juga kita partai politik gini. Gimana ya? Ada cara khusus nggak untuk bisa sampai ke mereka gitu lewat sosmed ini? Lewat sosmed pesan khusus itu ya untuk misalnya apatisme politik gitu kan, pastinya kan nggak mudah ya. Berarti strateginya itu juga beragam, ada banyak sih, pastinya kita ada strateginya gitu. Cuma ya sebagai contoh, sebenarnya anak muda sekarang dibilang apatis banget memang banyak, tapi tetap ada juga yang peduli kan. Artinya segala kerja kita yang memang berdampak bagi masyarakat gitu ya, baik seluruh kader PDI Perjuangan, artinya dari presiden, kepala daerah dan semuanya pastinya menunjukkan kerja-kerja itu, artinya kita juga menunjukkan bahwa ada dampak, siapa yang memimpin itu ada dampak. Selain itu juga tren-tren lainnya juga tetap dilakukan, hal-hal yang misalnya bersifat ringan, tapi kan itu kan exposure juga untuk mengenal calon pemimpin gitu sih Pak. Oke. Berarti memang dari PDI sendiri kan lewat anak-anak cabangnya tadi sudah membuka juga ya peluang untuk milenial bisa ikut serta ya dalam berpolitik ya. Iya. Oke. Nah aku mau tanya dengan Kak Jessica, ini kan selaku saksi pemilu ya? Iya. Nah itu boleh tahu gak sih job desk ya Kak Jessica Laluman? Oke, jadi BSPN ini diberikan perintah dari pusat itu untuk juga ikut membantu memenangkan PDI Perjuangan di daerahnya. Jadi yang pertama kita lakukan tuh pastinya mengawal data pemilih. Jadi bagaimana dipastikan masyarakat ini bisa memiliki hak pilih. Jadi kayak barusan ikut rapat pleno, terus kita benar-benar kontrol dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai akhirnya benar-benar kita pastikan bahwa masyarakat tuh memiliki hak pilih. Sebab artinya kita kecurangan pemilu itu tidak hanya saat pemilihan, tapi misalnya data-data yang tidak sesuai, misalnya orangnya sudah tidak punya hak pilih, dipilih untuk memenangkan calon tertentu gitu. Oke, nah kalau misalkan yang tidak punya hak pilih itu contohnya seperti apa? Contohnya orang yang sudah menjadi TNI Polri, terus ASN atau meninggal dunia, seperti itu. Jadi memang itu tugas dari BSPN. Salah satunya lagi kita mengawal itu sampai nanti di tingkat pencoblosan, sampai after pencoblosan mengamankan data C1 gitu, dan kita memastikan benar-benar saksi itu terlatih, artinya saksinya kita saksi yang memiliki skill, ada yang harus datang sebelum jam 7, jadi benar-benar mengamati jalannya di setiap TPS, baik saksi dalam dan saksi luar begitu, sampai akhirnya kita mengamankan data tersebut di kamar hitung begitu tugasnya. BSPN ya, Dan saksi pemilu nasional. dan ini perwakilan dari PDI atau Oh ya, ada di bawah, bukan perwakilannya, memang ada di bawah di bawah naungan. Ya, di seluruh Indonesia ada BSPN. cara menjaga kejujuran nih kan dalam pemilu itu gimana nih? Cara menjaga kejujuran kalau menurut saya itu adalah tidak bisa dari hanya satu pihak. Artinya dari baik dari masyarakat, baik dari Bawaslu, baik dari partai politik, itu harus mempunyai kepedulian gitu. Salah satu penting caranya adalah yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat awam, itu juga mengecek apakah kita sudah berada dalam DPT gitu. Supaya memiliki hak pilih, dan juga nanti pada saat pencoblosan tuh pastikan kita datang ke TPS juga supaya suara kita tidak disalahgunakan, artinya untuk mengurangi golput tersebut sih.
Bisa kasih nggak sih Kak tips-tips nih untuk Tribuners di rumah nih ya, biar tetap datang ke TPS dan yang pastinya hak pilihnya itu gak disalahgunakan. Apa nih yang perlu Tribuners itu persiapkan untuk menjelang pemilu ini? Sebenarnya kalau tips sendiri itu adalah saya sih paling meningkatkan kesadaran aja bahwa sebenarnya untuk memiliki hak pilih itu kan kita itu untuk memiliki pemilu seperti sekarang itu kan kita nggak bisa take for granted. Kita tuh banyak perjuangan sampai kita bisa memiliki hak suara seperti ini dalam negara demokrasi. Jadi sebaiknya jangan disia-siakan. Tipsnya untuk tetap berangkat itu adalah ya memang ya bisa dibilang tuh kita tuh meningkatkan kepedulian bahwa apa yang kita pilih itu sebenarnya nggak sama aja. Siapa pemimpin kita itu akan sangat berbeda, berpengaruh dalam hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, karena semuanya itu diatur dalam politik dan hukum. Artinya siapa pemimpin kita, siapa yang berkuasa itu sangat berbeda. Artinya sangat penting banget kalau kita ini memilih lah gitu. Arti itu Suaranya berarti. Jadi nggak siapapun pemimpinnya sama aja. Kalau menurut saya pastinya sangat berbeda gitu. Karena kan memang ada beberapa yang pemikirannya masih seperti itu ya. Sama aja Mau milih siapa aja sama aja iya. Oke, tapi pada sebenarnya beda pemimpin beda Pasti beda. pasti beda ya Tribuners. Jadi jangan sia-siakan hak pilih ya gitu. Iya, betul. Datang ke TPS. Iya, betul. Terus nyoblos ya, jangan sampai golput. Iya. Nah, deket-deket katanya kalau Pak Politik mau nyalek ya. nyalek. Boleh kasih tahu dengan itu tadi bocoran-bocoran dapil sudah dapat dapil malah. Dapilnya untuk di Bandar Lampung itu di Dapil 3, ke Raja Basa, Kemiling, dan Nangkapura. Oke, Raja Basa Kemiling Kemiling dan Nangkapura. 3 kecamatan. 3 kecamatan. Nah, untuk sejauh ini persiapannya udah sampai mana Kamelika? Kalau kemarin kan sambil kita menunggu tertutup atau terbuka, memang kita basisnya di Kemiling, jadi seputaran situ memang sudah tahu kuat gitu ya. Keluarga besar juga banyak kan di Kemiling. Nah, ketika terbuka berarti lebih luas lagi ya nilai teman-teman dan saudara-saudara sekitar situ boleh mulai di sana. udah mulai ya mengenalkan diri Iya, iya. Biasanya ada kegiatan-kegiatan apa sih untuk mengkampanyekan diri atau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya seperti biasa lah, kita ada perkumpulan, ada pengajian, ada arisan, kita ikutin semua gitu. Ya gitu. Oke. Nah kalau untuk dari partai sendiri memang sudah fix ya untuk dapil ini ya, Mbak Melinda? Iya sudah nggak ada yang berubah dari partai, dari KPU sudah 6 dapil 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah isi semua orangnya udah siap siap bareng semua pokoknya ya. Nah kalau Melinda ada ini pertama kalinya lah atau sudah sih tahun kemarin di kabupaten. Kabupaten. Di Tulang Bongkar. Ada perbedaannya nggak untuk nyalon di kabupaten dan di kota ini? Belum masuk sih ya. Ada perbedaan ya sih kayak kesulitannya gitu. Saya rasa sih sama aja ya. Pada saat kita nyalek itu sebenarnya apa ya? Karena kemarin nggak berhasil, jadi lebih ke apa yang pengen saya perbuat itu yang lebih dieksplor gitu. Niatnya apa, niat baiknya itu yang lebih di share ke calon-calon pemilih kita gitu. Apakah itu berhubungan dengan pendidikan, apakah itu berhubungan dengan pembangunan, itu ya coba kita share dan kita coba kasih pemahaman kepada calon-calon pemilih kita. Yuk kita berbuat bareng-bareng gitu. Kalau untuk Bandar Lampung misalnya untuk kemajuan Bandar Lampung gitu. Kalau Melinda sendiri untuk di dapil 3 ini fokusnya apa? Semuanya kayaknya ya. Semuanya. Iya. Pendidikan? Pendidikan juga kemarin juga fraksi kami dari PDI juga bantu ada adik-adik SMA yang kemarin sempat hits nggak bisa ngambil ijazah karena nggak bayar uang komite, itu sudah ada beberapa yang kami dari fraksi PDI Perjuangan dampingi sehingga akhirnya alhamdulillah ya karena memang itu tidak diperbolehkan sebenarnya ya, jadi alhamdulillah sudah banyak yang masuk laporan berhasil diambil. Salah satu bentuk ya. Salah satu bentuk kepedulian kita di bidang pendidikan gitu. Iya. Nah, tapi kalau motivasi Kak Melinda sendiri apa sih kok ingin maju ya jadi caleg ini? Saya ingin
memberdayakan diri dan bermanfaat untuk orang lebih banyak lagi, karena kayak sekarang boleh dibilang sekretaris DPC, tapi lingkupnya hanya di kepengurusan DPC. Saya bisa bantu, saya bisa urus teman-teman di lingkupan kepengurusan DPC aja. Tapi ketika saya nanti kalau memang diizinkan untuk lolos di pemilihan legislatif, artinya lebih luas lagi yang bisa saya perbuat gitu. Lebih banyak lagi yang bisa Lebih banyak lagi yang bisa saya bantu gitu. Walaupun apa ya itu tadi anak-anak muda sekarang pada males gitu ya. Mungkin lebih ke oke ya, kita dari diri kita sendiri ya gitu. Kita coba frame kita coba kita mau berbuat yang terbaik, itu yang kita usahakan gitu. Walaupun ada yang berpikiran negatif, nanti paling ini, nanti paling itu. Kita coba buktikan aja nanti ya kita berbeda loh gitu. Nah, tapi ada sesuatu nggak sih yang pengen menjadi visi misi kuatnya nih, harus terjun gitu ke lapangan masyarakat, apalagi untuk perempuan ya, ibu posisinya sebagai perempuan, sebagai ibu juga gitu kan, ada kesulitan nggak? Belum masuk kau, udah kasih data ya. Ya nggak ada, yang pasti bukan nggak ada ya, apa ya, sebenarnya sama aja, cuman pengen berbuat yang terbaik aja. Jangan diukur dari perempuannya atau laki-lakinya, sebenarnya sama-sama pengen berbuat yang terbaik aja untuk Bandar Lampung, untuk Dapil 3 gitu. Apa yang bisa saya perbuat gitu. Oke, tapi kalau memang dari PDI sendiri, dari partai sendiri, ada ngerasa perbedaan nggak sih gitu dari partai yang kamu perempuan nih, laki-laki yang lebih maju gitu? Oke. Ya artinya ketua mungkin ada ini mungkin berbeda ya, ditanya orang yang random mungkin jawabannya berbeda, tapi kalau untuk saya pribadi, saya memang lingkungan saya dari saya zaman kuliah aktivis itu memang kebanyakan laki-laki. Tapi nggak merasa sampai sekarang ada laki-laki yang coba untuk ngapain sih itu, enggak gitu. Alhamdulillah ketemu di komunitas yang coba backup saya gitu. Maju. Kalau enggak ya nggak mungkin jadi sekretaris kayaknya ya. Atau apalagi memang PDI sendiri itu perempuan. Untuk perempuan sendiri di partai lebih welcome ya. Welcome. Oke, luar biasa. Tinggal ketika masuk daya compete-nya gitu, daya jualnya itu yang perlu dikatakan oleh PDI sendiri ya, bukan masalah gendernya ya. Bukan masalah gender. Oke, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Kak Melinda bisa tembus ya ini misinya juga bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat, dan mungkin masyarakat juga bisa merasakan nih dampaknya dari Kak Melinda. Nah, aku pengen dong kasih mungkin pesan-pesannya untuk Tribuners di rumah terkait dengan pemilu yang akan datang ini, Kak Mon. Pesan-pesan gimana nih Mas? Apa yang harus mereka persiapkan untuk menjelang pemilu di 2023? Kok masyarakat umum? Iya. Ya vote untuk apa yang kamu anggap benar gitu. Untuk meski misalnya pun itu pilihannya kurang suka ya, nggak boleh bilang buruk, kurang suka, pilihlah salah satu sehingga ketika nanti ada sesuatu dan lain hal itu bisa berkata itu yang saya pilih gitu loh, kira-kira bisa bertanggung jawab dengan pilihannya gitulah. Jadi harus vote ya, vote, jangan sia-siakan suaranya. Kalau harapannya untuk partai PDI sendiri apa? Semoga semakin jaya. Semoga semakin jaya dan terus berjaya. 2024 nanti ada harapannya nggak nih untuk PDI sendiri? 2024 kalau untuk pribadi pengennya itu lulus legislatif, kemudian duduk di kursi dewan. Tapi kalau untuk PDI Perjuangan kursi bertambah di Bandar Lampung, eksekutif, legislatif. Ya saya rasa sama aja sih, semua partai kalau ditanya inginnya menang gitu, sama aja, tinggal kita compete aja gitu. Oke, kalau dari Kak Jessica sendiri harapannya? Kalau harapan saya justru dari kekuasaan yang diberikan oleh rakyat ya, baik ke legislatif, harapannya kami atau siapapun yang duduk itu mampu membuktikan kepercayaan rakyat bahwa kekuasaan yang kami miliki itu benar-benar kita kerjakan untuk kebaikan rakyat. Jadi kembali lagi, jadi kita memang selain baik untuk partai, kita juga harus menunjukkan bahwa perbedaan kepemimpinan itu, PDI Perjuangan tuh pastinya memiliki ideologi yang jelas, yang benar-benar kita konsisten terhadap Pancasila itu sendiri. Kita konsisten dalam setiap kebijakannya adalah
sesuai kebijakan yang memang untuk kebaikan masyarakat. Jadi kepemimpinan harapan saya semua kekuasaan yang dipegang PDI Perjuangan tuh benar-benar mampu memajukan daerahnya masing-masing sampai juga di Indonesia. Artinya ingin banget bahwa masyarakat tuh merasakan perbedaan saat PDI Perjuangan memiliki kekuasaan, benar-benar menunjukkan pembangunan yang baik pembangunan infrastruktur, manusia, kesehatan dan lain sebagainya untuk kemajuan Indonesia secara umum gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Melly dan Kak Yurika sudah datang ke studio Tribun Lampung ya. Mudah-mudahan apa yang segala kita obrolkan hari ini bisa masuk ke dalam masyarakat ya, terutama Tribuners di rumah. Saya juga tak lupa nih selalu mengucapkan terima kasih untuk Tribuners di rumah yang selalu menyaksikan tayangan podcast Tribun Lampung TV. Masih bersama dengan saya di sini Kusnul Syaifah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa, kita bertemu di podcast Tribun Lampung berikutnya.